Haleluya. Shalom Aleihim. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Malam ini saya menyapa seluruh yang mengikuti live streaming. Saya sampaikan selamat Hari Raya Peskah. Demikian juga dengan saudara-saudara yang ada di tempat ini. Saya melihat ada beberapa yang dari luar kota, ada yang dari Ciamis, naik motor lagi saudara, jauh sekali ya, 10 jam. Ada juga yang dari Bekasi, ada yang dari Jakarta. Coba tolong yang dari luar kota bisa berdiri di tempat. Ada? Berdiri di tempat, ayo berdiri di tempat, haleluya. Ayo yang lain, ya saudara, kasih salam dong. Haleluya, senang sekali bisa bersama-sama kami. Oh, bahkan ada yang dari Bali, ya. Haleluya. Senang sekali bisa bersama-sama dengan kami. Ya, silakan duduk kembali. Haleluya. Saya ingin bertanya, apakah suara saya bisa ditangkap dengan baik? Mohon maaf supaya jelas ya, tadi saya di WA orang banyak sekali, katanya suaranya hilang. Ini hilang nggak suaranya? Sudah oke? Oke, baik. Saya juga ingin memberikan sedikit masukan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian yang ibadahnya di rumah atau yang ibadahnya live streaming. Saya menghimbau, mohon supaya saudara kalau ibadah itu sampai selesai, sampai ada doa birkat kohanim. Loh kenapa kok saya ngomong begini saudara? Karena beberapa hari ini saya di WA oleh banyak orang yang bertanya tentang acara besok sore, yaitu Hari Raya roti tidak beragi ya. Nah, banyak yang tanya saudara. Ya, karena di Hari Raya roti tidak beragi ini kan perjamuan kudus. Kita perjamuan kudusnya 1 tahun sekali. Ya, nah itu banyak yang tanya. Saya lalu mengatakan, kalau begitu berarti nontonnya atau ikut streamingnya nggak sampai selesai, pengumuman dipedot, langsung ditutup. Bahkan ada yang membuat pengakuan, saya jujur saya hanya nonton khotbahnya saja. Nah itu juga kurang tepat ya. Saya berharap supaya saudara yang di rumah bisa mengikuti live streaming dari awal sampai selesai. Sehingga ibadah saudara itu lengkap. Dari mulai Shema Yisrael sampai doa birkat kohanim. Nah itu saudara ikuti semua. Jadi sekalipun saudara tidak datang ke sini karena jauh, tetapi ibadah saudara itu berkenan di hadapan Tuhan. Ya, ini cuma himbauan saja. Ya, karena toh saudara nggak kemana-mana kan, di rumah sendiri. Jadi itu himbauan saya, saudara-saudara. Saya perlu memberikan masukan, mungkin saya akan sedikit kasih penerangan besok ya, tentang kenapa sih kok perjamuan kudus kita itu 1 tahun sekali. Ini banyak sekali yang tanya. Tapi saya hanya sedikit berikan masukan bahwa ketika dulu Yeshua melakukan perjamuan seder Peskah, itu tidak pernah sebulan sekali, apalagi tiap-tiap ibadah, itu tidak. Ya, jadi tentu sumbernya bukan dari kitab suci. Kalau ada perjamuan sebulan sekali, dulu kami lakukan itu. Tapi saya mau belajar, ya dulu waktu masih di organisasi lama, perjamuan kudus selalu tiap bulan sekali di minggu pertama. Tetapi setelah saya diberitahu
dan langsung oleh pendeta mesianik dari Israel. Ini orang Israel loh yang ngomong, saudara. Jadi saya dikasih tahu bahwa perjamuan kudus itu bukan tiap hari atau tiap bulan, tetapi setahun sekali. Kalau di dalam kitab suci kita ada kalimat sesering atau setiap kali, itu dalam teks bahasa Ibraninya ditulis dengan kalimat Zeman. Zeman itu ada kaitannya dengan kata zaman atau sebuah peristiwa, momen tertentu yang harus diperingati. Jadi peringatannya itu adalah tiap-tiap tahun. Lalu ada yang tanya, loh kalau begitu sumbernya dari mana? Kok ada perayaan perjamuan kudus setiap ibadah gitu ya? Itu sebetulnya dari Yunani, saudara. Itu yang dikenal dengan perayaan Omofagia. Omofagia ini adalah pemujaan terhadap dewa anggur. Ya. Jadi dewa anggurnya itu siapa? Yaitu Dionysius, yang adalah dewa anggur dalam mitologi Yunani kuno. Dia disebut dengan putranya dewa Zeus dan Semele. Ya. Jadi ini sudah tercampur dengan pola Helenisme atau Helenisasi. Maka sejak saya mengenal pola Ibrani, saya selidiki betul. Sehingga kita itu mendapatkan sebuah pengajaran yang betul-betul murni dan berwajah Ibrani, saudara. Seperti kalimat Hades. Saya tidak akan lagi menggunakan kalimat itu. Karena Hades itu sudah tercampur dengan mitos Yunani. Yang dikenal dengan Helenisasi, menyunanikan. Hades itu sebetulnya kalau menurut mitos Yunani adalah tempat penghukuman seperti neraka yang dijaga oleh seekor anjing berkepala 3. Nah di dalam kitab suci kita itu tidak pernah ada, saudara. Nah kalau tidak pernah ada ya kita jangan pakai istilah itu. Ya, kemudian kata iblis, iblis pun kita sudah tidak pakai. Karena iblis itu berasal dari bahasa Arab. Tapi bukan karena bahasa Arabnya yang kita tidak pakai. Tetapi karena konsep teologianya itu yang berbeda. Di dalam surat Asyad, surat Ar-Rahman, dan surat Al-Hijr dikatakan bahwa iblis itu adalah makhluk yang dibuat dari api. Sedangkan di dalam kitab suci kita tidak pernah ada makhluk yang dibuat dari api. Nah itu sebabnya kita tidak menggunakan istilah iblis. Nah kalau di dalam kitab kita itu ada kata iblis, ya itu dalam teks Ibraninya tertulis dengan 3 huruf, Shin, Tet, Nun, yang dibaca Satan. Ya, jadi itu sedikit bocoran, saudara. Kemudian ada yang tanya lagi, ya tadi siang ada yang tanya begini, saudara, Pak, kok tempat Pak Lukas merayakan Paskah? Bukankah orang-orang Kristen pada umumnya di perayaan Jumat Agung? Nah ini saya pasti luruskan, saudara, supaya tidak simpang siur. Ya, nah coba tolong caption dibuka presentasenya. Halo. Nah, saya perlu kasih tahu ya Bapak Ibu bahwa perayaan hari raya pertama itu adalah hari raya Peskah. Dan hari raya Peskah itu dirayakan tiap-tiap tahun pada setiap tanggal 14 bulan Nisan. Dan hari ini, kita kan sudah lewat jam 6 ya, jadi kita sudah masuk hari Rabu. Ini sudah tanggal 14 bulan Nisan.
Paham Bapak Ibu? Lalu orang tanya lagi, terus bagaimana dong dengan Paskah yang seringkali kita rayakan dulu? Ya, ada Jumat Agung, Paskah dan sebagainya itu. Dasarnya dari mana? Ada yang tanya begitu. Lah saya bilang ya nggak ada dasarnya. Nggak tahu itu model itu yang bikin siapa juga saya nggak pernah nyelidikin saudara. Tapi yang jelas yang saya perhatikan adalah Paskah atau Pesah itu selalu tanggal 14 bulan Nisan. Nah kalau dikonvert ke penanggalan Gregorian, ya selalu ada di antara bulan Maret dan April. Selalu ganti-ganti. Ini harus kita pahami, saudara. Saya akan mendasari kalimat 14 Nisan itu di dalam kitab Wayikra atau kitab Imamat, pasal 23 ayat yang kelima. Di sana dikatakan demikian. Pada bulan pertama, pada hari ke-14 bulan itu, atau bulan Nisan, di antara sore dengan petang, itulah Paskah bagi Yahweh. Jadi pertanyaannya adalah, kalau kita hari ini merayakan Paskah, itu sesuai dengan kitab suci enggak? Sesuai. Nah kalau yang Jumat Agung, enggak ada itu saudara, istilah Jumat Agung saja enggak ada saudara, ngarang sendiri itu, ya. Jumat Agung seharusnya Paskah namanya diubah jadi Jumat Agung. Lalu Minggu yang seharusnya Hari Raya Buah Sulung namanya diganti jadi Paskah, lah jadi simpang siur saudara. Tapi kalau saya luruskan, malah salah, malah sesat katanya lah. Ini kan lucu ya Bapak Ibu. Maka saya katakan, dari mana sih dasarnya? Ya enggak ada. Jadi saya ingin supaya kita bisa merayakan perayaan dengan benar. Tetapi ada orang yang merayakan benar Hari Raya Pesah, roti tidak beragi, buah sulung, dirayakan benar tiganya. Tapi tidak di tanggal yang itu. Nah ini ngawur lagi saudara. Misalnya saya mau merayakan 3 hari raya ini nantilah 1 bulan lagi misalnya. Betul atau salah? Ya salah. 3 hari rayanya benar, tapi salah. Ya. Nah itu sebabnya malam hari ini saya akan menyampaikan satu materi yang saya beri tema bebas dari belenggu dosa. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, saya akan ajak untuk kita membaca di dalam kitab Yohanan atau Yohanes pasal 3 ayat yang ke-17. Sebab Elohim mengutus putranya ke dunia tidak untuk menghakimi dunia, melainkan supaya dunia dapat diselamatkan olehnya. Nah ini penting sekali ya Bapak Ibu. Karena apa? Karena kalau kita merayakan Pesah, ini adalah sebuah perayaan yang paling ditakuti oleh setan. Karena apa? Karena setan itu tahu bahwa kematian dan kebangkitan Yesua itu artinya kekalahan dia secara mutlak. Kalau saudara membaca di situ ada 2 kalimat yang diterjemahkan dengan kata dosa, yaitu khata dan pesa. Mirip ya, mirip dengan kata pesah, mirip. Tetapi shinnya itu kalau pesah kan beda ya. Pakai samet, kalau ini pakainya shin, saudara. Kemudian yang belakang, kalau pesah itu belakangnya het, tapi kalau pesa itu belakangnya ayin. Ya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kata itu mengarah kepada dosa pemberontakan manusia pertama
terhadap Tuhan. Jadi itu pemberontakan yang terang-terangan karena kelicikan dari si ular. Sementara Pesa, mereka yang sengaja memberontak terhadap hukum dari Bapak Yahweh yang telah tertulis. Dan saya katakan bahwa dosa yang paling mengerikan adalah dosa yang mengikat, karena semua dosa itu mengikat, saudara. Semua dosa itu membelenggu. Apakah itu pencurian, apakah itu perzinahan, apakah itu pembunuhan, semua mengikat. Ya. Dan kita tentu tahu bahwa ada satu dosa yang tidak mungkin bisa dihapus dengan cara apapun, kecuali hanya dengan darah. Yaitulah dosa keturunan Adam dan Hawa. Pernah ada yang bertanya kepada saya begini, saudara. Pak, kok bisanya Pak Lukas ngomong kalau manusia itu terlahir berdosa? Ya, bukankah bayi tidak pernah melakukan apa-apa? Betul, dia tidak melakukan apa-apa. Tapi coba perhatikan anak kecil. Ketika dia melakukan kesalahan dan ditegur, dia bisa berbohong. Sekarang pertanyaan, siapa yang ngajari berbohong? Orang tuanya? Nah, nanti kalau kamu diomongin ya, kamu harus berbohong gitu. Gitu? Tidak, saudara. Tapi anehnya anak kecil kok bisa berbohong. Itu artinya adalah dosa yang masuk ke dalam anak tersebut. Dan itu yang dibutuhkan pengampunan dari Tuhan. Jadi sekali lagi kalau kita berbicara tentang Pesah, itu berarti kita berbicara tentang pengorbanan darah. Darahlah yang menyatukan. Saat Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka harus dibayar dengan darah. Tapi darahnya siapa, saudara? Manusia tidak bisa membayarnya karena dia sudah berdosa. Yang dibutuhkan adalah darah, karena darah itu adalah kehidupan. Maka jalan satu-satunya menggunakan darah binatang. Dan itu inisiatif datangnya dari Bapak Yahweh sendiri. Ketika Adam dan Hawa jatuh, maka Adam dan Hawa mencoba untuk menutupi ketelanjangannya dengan menyemat daun pohon ara. Mungkin kalau saya bayangkan daun pohon ara itu kan kecil-kecil, itu dibitingi, saudara. Disambung-sambung. Tapi apa kekuatan daun pohon ara itu berapa lama? Sehingga Tuhan menggantikannya dengan kulit binatang. Yang artinya ada pertumpahan darah. Nah, konsep itu menjadi sebuah konsep karya penyelamatan manusia. Sehingga zaman Torah manusia mendapatkan pengampunan harus melalui darah. Bukan darah manusia tetapi darah binatang. Karena binatang bukan yang bersalah. Yang bersalah itu manusia. Dan binatang itu adalah makhluk yang tidak berdosa. Karena apa? Karena tidak pernah ada binatang sama binatang berantem, yang satu mati lalu binatang minta ampun sama Tuhan. Tidak. Jadi yang dibutuhkan adalah darahnya, saudara. Tetapi mau sampai kapan? Karena darah binatang itu hanya menutupi selama 1 tahun. Kalau kita melihat konsep pola dasar dari karya penyelamatan, tiap-tiap perayaan hari raya Yom Kippur selalu ada pengorbanan darah. Jadi selalu diperbaharui terus-menerus.
Tetapi sekarang, bagaimana caranya supaya manusia itu betul-betul mendapatkan pengampunan dari dosa yang sifatnya kekal? Ya kalau mau seperti itu tuntutannya ya tetap darah manusia. Tapi harus manusia yang tak bercacat celah. Manusia yang sempurna. Tapi siapa? Semua keturunan manusia sudah tidak sempurna. Yang sempurna itu hanya Bapa Yahweh. Yang harus bayar adalah manusia. Maka tidak ada cara lain kecuali Bapa Yahweh yang maha sempurna itu turun ke dalam dunia ini menjadi manusia. Sehingga muncullah manusia yang sempurna yang dilahirkan secara natural. Sama seperti manusia pada umumnya. Itulah Yeshua HaMashiach. Darahnya itu sempurna. Darahnya bisa untuk menghapus manusia, ya, menghapus dosa manusia yang ada. Saudaraku yang terkasih, kita juga melihat bagaimana Adam dan Hawa itu ketika dia ditanya atau diminta pertanggungjawaban oleh Tuhan. Hai Adam, di manakah engkau? Nah kalau saya ngomong seperti ini, jangan disalah tafsirkan. Katanya Tuhan maha tahu, kok tanya? Bukan begitu saudara ya. Itu adalah kalimat untuk menguji pertanggungjawaban Adam terhadap konsekuensi apa yang telah dia perbuat. Hai Adam, di manakah engkau? Harusnya jawabannya adalah, ini Tuhan, aku ada di sini. Tapi jawabannya nggak nyambung, saudara. Di manakah engkau? Jawabannya, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi aku makan. Loh, yang ditanya itu di mana? Jawabannya nggak nyambung, saudara. Ini kan sebetulnya pengen ngeles ya, berusaha untuk menghindar dari sebuah pertanggungjawaban seorang yang diberikan tanggung jawab. Yang tentu saja akibat dari dosa itu ada konsekuensinya. Dan saya katakan Pesah hari ini itu persis seperti Pesah pada waktu Yeshua mati, saudara. Karena Yeshua matinya itu bukan hari Jumat. Bukan. Nah, kalau mati Jumat, bangkit Minggu, padahal Minggu bukan bangkitnya, tapi Sabtu sore, saudara, itu pas ada Habdalah ya, penutupan Sabat. Jadi semua sudah diatur dengan format dan pola yang begitu rapi. Maka kalau Jumat mati disebut Minggu bangkit, ya belum 3 hari 3 malam. Padahal firman Tuhan atau Yeshua sendiri mengatakan bahwa rombak bait suci ini dan dalam 3 hari aku akan membangunnya kembali. Itu bicara tentang dirinya. Sehingga pada hari yang ketiga dia bangkit dari kematian. Jadi Bapak Ibu, kita ini menyembah kepada Tuhan yang hidup, yang maha kuasa. Kita bukan memuja manusia yang mati dan tidak pernah bangkit. Tetapi kita menyembah kepada manusia Yeshua HaMashiach yang adalah Bapa Yahweh sendiri, Tuhan yang sempurna, yang bangkit dari kematian. Dan Yeshua katakan, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup lagi walaupun dia sudah mati. Di dalam kitab Roma, atau Roma pasal 5 ayat 9 sampai 11 dikatakan, kemudian terlebih lagi sekarang,
sesudah dibenarkan oleh darahnya, kita akan diselamatkan olehnya dari murka. Sebab tatkala masih menjadi musuh, kita sudah diperdamaikan dengan Elohim melalui kematian putranya. Terlebih lagi, sesudah diperdamaikan, kita akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu, tetapi juga dengan bermegah di dalam Elohim melalui Tuhan kita Yeshua HaMashiach. Sebab melalui diri kita sekarang menerima pendamaian itu. Ketika kita membaca ayat ini, tidak ada yang bisa kita lakukan kecuali kita mengucapkan syukur yang tak terhingga. Karena saudara dan saya tidak akan pernah berurusan dengan jilatan api neraka. Tidak akan pernah, saudara. Kenapa? Karena semua itu sudah digantikan oleh Yeshua HaMashiach. Inilah yang disebut dengan lebih dari pemenang. Yeshua pemenangnya, kita lebih dari pemenang. Kenapa? Karena kita nggak perlu berdarah-darah seperti Yeshua. Enak aja kita terima anugerahnya. Itulah yang disebut dengan lebih dari pemenang. Tidak ada yang bisa kita lakukan tiap-tiap hari kecuali kita bersyukur. Karena kita sudah betul-betul diselamatkan. Tidak ada lagi kalimat semoga, mudah-mudahan, nggak ada lagi, saudara. Yang ada hanyalah kepastian. Itu sebabnya ketika kita sudah percaya, kita harus dimeteraikan dalam meterai kepemilikan yang benar, yaitu melalui baptisan. Jadi air dan darah itu menjadi sebuah konsep karya keselamatan. Kemarin saya sudah sampaikan bahwa Adam itu pun dibaptis oleh Tuhan. Dan Adam kedua pun juga dibaptis. Lalu kita pun juga harus dibaptis, dimeterai, saudara. Supaya kita mendapatkan keselamatan. Ini sangat penting, Bapak Ibu. Dosa itu dimulai dari keinginan. Dan jika direspon, maka dia akan mengikat, karena semua dosa itu selalu mengikat. Jadi, keputusan menjadi pelaku dosa atau tidak, penentunya adalah siapa? Halo? Kita semuanya, yang tentunya ada konsekuensinya sendiri-sendiri. Dosa yang sangat berbahaya, saya katakan, bukan hanya mencuri. Mencuri itu dosa, saya harus akui. Membunuh itu dosa. Berzina itu dosa. Tetapi ada dosa yang memiliki daya penghancur lebih dari semua yang tadi saya sebutkan. Yaitu apa? Gosip, saudara. Dosa gosip, dosa fitnah, itu memiliki daya penghancur yang sangat luar biasa. Karena apa? Bisa dipercaya tanpa harus membuktikan kebenarannya. Ini mengerikan sekali, makanya banyak orang yang sok tahu, ya, memfitnah orang lain. Orang sok tahu, ngajarin tapi salah, ya. Inilah dosa yang sangat mengerikan. Saya teringat pada waktu dulu ada seseorang di salah satu konten di YouTube yang menuduh saya sebagai pemuja Lucifer. Apalagi latar belakangnya di sini hitam. Lalu orang itu mengatakan, tuh lihat tuh Pak Lukas itu. Itu bukan Pak Lukas ding, LS. LS ya. LS itu pemuja Lucifer. Lihat tuh belakangnya hitam. Kok ya wong kok ya percaya gitu loh, saudara. Ya? Aneh ya, saudara. Lah sekarang ini latar belakangnya kuning, gimana dong nih? Ya.
Mosok latar belakang hitam kok pemuja Lucifer. Lah kalau pemuja Lucifer ya bubar jemaat, betul nggak? Ya. Terus saya mujanya di mana? Ya, wong saya nggak punya kamar untuk memuja Lucifer dan saya anti dengan Lucifer. Ya. Tapi akhirnya orangnya itu sendiri ngaku, akulah Lucifer. Nah loh, saudara tahu yang saya maksud ya? Iya parah itu saudara. Jadi ada lagi orang yang melakukan tuduhan yang juga tidak berdasar, yaitu ketika saya berdoa dengan birkat kohanim. Birkat kohanim kan begini ya, tangannya ya. Ya. Ini katanya Illuminati saudara. Wah ini parah banget, ini pemahaman dari mana nggak tahu saudara. Ya. Kalau Illuminati mau seperti ini bisa nggak? Bisa, tapi ditempel ke, saudara. Ya, ditempel ke, tak peragakan ya supaya tahu. Ya, saya peragakan, saudara. Ini saya kan kalau doa berkat kan begini, ya toh. Tapi kalau Illuminati ditempel ke, nah jadi segitiga, betul nggak? Ini kan segitiga, betul nggak? Ya. Lah sekarang kalau gini segitiganya piye, saudara? Ayo. Tapi orang membabi buta karena tidak belajar. Ya. Mungkin ada di antara saudara yang nonton streaming ini, yang mungkin menuduh saya mengatakan tuh Illuminati itu tangannya Pak Lukas kayak begini, kayak Mr. Spock katanya. Kan ada tuh film Star Trek dulu, Mr. Spock begini. Ini sebetulnya adalah huruf Shin. Ya. Huruf Shin di doa birkat kohanim. Birkat kohanim itu huruf Shin. Shin itu artinya melindungi. Walaupun bisa berarti menghancurkan. Menghancurkan apa? Menghancurkan dosa. Tetapi juga melindungi. Ketika saya mengangkat tangan seperti ini, Yevareka Yahweh wa yismereka. Ini melindungi saudara. Ada dijaga. Makanya kalau saudara pergi ke Israel, amati setiap pintu. Mesti ada mezuzah yang ditempel di sana. Ya, perhatikan itu. Mezuzah itu ada 3 huruf. Shin, Dalet, Yod. Kalau dibaca Shaddai. Nah, orang yang sok tahu mengatakan itu jimat. Lalak parah, saudara. Belajar pola Ibrani dulu, baru ngomong gitu loh. Loh saya pernah ada orang yang ngomong sama saya. Pak Lukas tuh orang Yahudi enggak bener itu. Tiap rumah dipasangin jimat. Saya bilang jimat yang mana ya? Itu loh sing bentuknya kotak ditempel ke. Oh itu mezuzah bukan jimat. Kenapa ada tulisan Shin, Dalet, Yod itu tujuannya apa? Nah kadang orang nggak ngerti, nggak minta diterangkan sehingga ngarang sendiri. Sekarang saya kasih tahu supaya nggak jadi batu sandungan. Ya, karena di pastori itu ada mezuzah tuh. Ya, nanti saudara yang nggak ngerti, dia bilang, oh bener juga ini kabalah ini. Mezuzah itu adalah sebuah kayak little stick ya, kayak kotak kecil. Ya. Itu di dalamnya itu ada gulungan Torah. Ya. Nah, tulisannya itu, ya. Itu adalah birkat kohanim. Dan kata Shaddai itu artinya maha kuasa. Jadi orang Yahudi itu punya kebiasaan. Kalau mau keluar rumah, tangannya pegang mezuzah itu. Sambil ngomong, aku punya Tuhan yang El Shaddai, yang maha kuasa. Jadi ketika keluar, ingat gak dia punya Tuhan? Ingat.
waktu masuk juga ingat. Kenapa? Karena ada berkat Tuhan yang keluar dan masuk. Kan saudara perhatikan doa berkat setiap kali saya mengucapkan. Ya, kan saya mengatakan diberkatilah engkau yang keluar dan masuk, kan begitu saudara. Itu Shaddai. Jadi orang Yehudi itu diingatkan terus menerus bahwa dia itu punya Tuhan yang maha kuasa. Makanya nginjilin orang Yehudi itu angele luar biasa. Karena dia sudah meyakini, dari sejak kecil sudah dididik untuk mempercayai Tuhan Yahweh yang maha kuasa. Bukan seperti kita, kurang berkat sedikit, teman-teman tidak ngasih berkat, marah dia mutung. Ada orang dari kepercayaan lain yang nolongin, pindah agama. Terlalu sepele sekali ya saudara. Makanya saya ingin agar supaya kita semua bisa paham. Itulah yang disebut dengan birkat kohanim. Jadi kalau saudara lihat, nah ada orang yang mengatakan begini, Pak Lukas itu dari Kabalah. Saya bilang, ya saya belajar Kabalah. Dan Anda tidak tahu Kabalah itu apa. Ya, saudara tahu kitab Yaser, kitab Zohar, kitab Henok, dan kitab-kitab yang lain, itu kebanyakan miliknya Kabalah. Kabalah itu ada dua macam, dengerin. Saudara yang ada di Roma, dengerin. Kabalah itu ada dua macam. Ada Kabalah yang menyembah setan, dan ada Kabalah yang menyembah Bapa Yahweh. Yang menyembah setan itulah yang sekarang sedang kebelet berkuasa. Itu yang nyembah setan. Jadi jangan dijerambah, oh ya, nek Kabalah itu mesti salah. Tidak, saudara. Kalimat Yisrael itu singkatan dari apa? Itu dicetuskan oleh Kabalah. Angka gematria, siapa yang memulainya? Kabalah. Jadi orang perlu belajar, jangan asal menuduh, saudara. Karena menuduh dan fitnah itu memiliki daya penghancur yang sangat luar biasa dan dosanya melebihi dosa perzinahan. Amin. Saya ingin menyampaikan seperti ini, kenapa? Karena di luaran sana itu kadang orang simpang siur, tanpa paham, tanpa ngerti, main tuduh seenaknya saja. Tapi hari ini saya ingin saudara pahami bahwa saya bersama dengan jemaat, baik jemaat yang ada di Aleph Tau maupun para subscriber, kami punya kerinduan untuk menyongsong Tuhan di awan-awan yang permai. Kita akan rapture bersama-sama. Haleluya. Dan saya paling hati-hati saudara dalam memberikan pengajaran. Karena saya tidak ingin ketinggalan. Karena kalau sampai nanti ketinggalan, sangat mengerikan. Tiap-tiap hari saudara akan dikejar-kejar ketakutan. Karena semuanya sudah dipersiapkan. Saya punya data-datanya. Cuman tidak mungkin saya ceritakan di tempat ini, saudara. Ya, kalau saya cerita apa adanya, ya nggak sampai 2 jam hilang video saya. Ya, jadi saya hanya ingin memberitahu bahwa kita ini adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Haleluya. Dan yang berikutnya saudara lihat, itulah yang tiap-tiap tahun dilakukan oleh bangsa Israel, yaitu apa? Memberi tanda darah. Itu pada waktu ada Pesah pertama ya. Pesah itu Bapak Yahweh ngomong begini, coba kamu oleskan darah di alas ambang pintu. Karena nanti malam akan ada malaikat maut yang akan lewat. Jadi kalau nanti malaikat itu lewat dan melihat tanda darah,
maka malaikat itu tidak akan masuk. Kita pernah bertanya ya di dalam pikiran, terus tanda darahnya itu seperti apa? Ada yang ini yang seperti itu ya, tanda darah. Kalau dunia kekristenan digambarkan salib, itu salah, saudara. Yang betul itu adalah huruf het, ya, digaris gini, sret, 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 itu huruf het. Het itu artinya hidup kekal atau khayai. Khayai itu artinya hidup kekal. Jadi ketika malaikat itu lewat, dia lihat huruf het, dia lewat, nggak mau masuk, saudara. Tapi siapapun yang rumahnya tidak ada huruf het, maka malaikat akan masuk dan anak sulungnya diambil. Itu waktu zaman Moshe, saudara. Sehingga sejak peristiwa itu, mereka tiap-tiap tahun merayakan perayaan Pesah. Di dalam perjalanan hidup kita sehari-hari, itu juga ada orang yang menandai dengan pola yang mirip sama, yaitu seperti ini. Biasanya kalau orang-orang Chinese ya, kalau mau ada perkawinan, itu biasanya dikasih selampe merah gitu ya saudara. Itu sebetulnya adalah simbol dari darah. Saya pernah menyampaikan bahwa huruf-huruf Cina itu banyak bercerita tentang kitab suci kita. Saudara boleh cari di salah satu materi saya ada, cuman sudah berapa tahun yang lalu saya lupa ya. Kemarin ada yang memberikan usulan, Pak tolong supaya materi Pak Lukas dikasih nomor. Saya pikir usulan ini cukup bagus dan saya akan memulai meruntut dari awal lagi, tak kasih nomor saudara. Supaya kalau mencari itu bisa gampang ya, dikasih nomor. Karena video saya sudah sekitar 1.600 video ya, kadang kalau nyari yang lama agak susah. Tapi kalau dikasih nomor pasti akan mudah. Jadi saya kemarin sudah memulai ya sehari 10-10 nantilah ketutup ya saudara. Jadi ada usulan yang saya pikir cukup bagus. Nah ini adalah salah satu contoh bagaimana mereka membuat sebuah simbol. Ya, tulisannya aja Passover itu. Nah inilah yang dilakukan oleh Yeshua melalui kematiannya sendiri. Betapa kita bangga dan bersyukur kita bisa percaya dan mengakui bahwa Sang Pencipta telah turun ke dalam dunia ini dalam wujud manusia, yaitu Yeshua HaMashiach. Dan melalui darahnya, maka kita semua dosanya dihapuskan. Saya kalau bayangkan ini cukup ngeri ya saudara. Ya, bayangin tuh darah dioleskan, itu malam-malam banyak jeritan-jeritan orang yang tidak taat, yang tidak mau memberikan tanda darah di pintu. Tapi kali ini saya beritahu, pintu di situ bicara tentang pintu hati kita semua. Taruhlah darah Yeshua di pintu hatimu, maka kita pasti diselamatkan. Sekarang ini terlalu banyak orang yang mengatasnamakan Roh Kudus dan itu sangat berbahaya sekali. Ada orang yang curhat sama saya, saudara. Orang berkata, oh anak saya itu penuh Roh Kudus, dia bahkan berbahasa lidah. Tetapi dia senang bertengkar, saudara. Ini saya nyebutnya manipulasi Roh Kudus dan sangat berbahaya. Ini adalah jenis dosa yang terselubung rohani dan merusak tata
tatanan kesucian Tuhan. Amin. Saya akan bacakan sebuah kesaksian yang masuk kepada saya, dan saya pikir kesaksian ini bagus, dari seseorang yang bernama Kurniati, yang mana hatinya itu dijamah oleh Tuhan. Shalom, maaf papi jika mengganggu istirahatnya. Saya mau kesaksian. Saya barusan habis selesai doa. Yang mana sejak kemarin saya habis dengar khotbah Papi Lukas yang mengatakan, berdoalah tanpa meminta-minta sama Tuhan. Doalah yang isinya ucapan syukur dan terima kasih saja. Akhirnya itu yang saya lakukan. Saya komitmen bahwa setiap tengah malam saya akan bangun doa mengucap syukur tanpa ada permintaan dalam isi doa saya. Dan di malam kedua ini, saya tiba-tiba seperti merasakan kepenuhan Roh Kudus. Hati kecil saya saja yang berbicara, karena hati dan mulut saya berbicara tiba-tiba dengan mengatakan bahwa aku datang ingin membersihkan hatimu. Semua yang kotor-kotor akan kubersihkan. Semua ilalang dan rumput yang kering akan aku cabut sampai ke akarnya. Lalu saya melihat bayangan dalam keadaan mata saya terpejam. Bayangan seorang yang tinggi, besar, penuh kemuliaan datang menghampiri saya lalu mengatakan, bersiaplah, karena aku akan mengangkat batu besar dalam hatimu, itu batu kesombonganmu. Sejenak dalam sadar saya berkata sendiri, emang iya saya sombong? Perasaan saya ini tidak sombong. Lalu hati saya berkata lagi, kamu sombong, makanya kamu jatuh. Supaya kamu bisa merasakan bagaimana hidup di bawah menjadi orang yang lemah. Tapi saat ini batu itu akan saya angkat. Bersiaplah. Lalu saya tarik nafas dalam-dalam sampai saya merasa rileks dan saya mengatakan di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. 1, 2, 3. Lalu batu itu terangkat. Saya melihat batu itu besar sekali. Setelah itu suara hati saya berkata lewat bibir saya lagi, bahwa mulai saat ini apa saja yang kamu perkatakan dan dipekerjakan pasti berhasil dan pasti terjadi. Setelah itu saya langsung memperkatakan ucapan syukur karena keinginan hati saya yang kusebut sudah dijawab Tuhan. Setelah itu saya pun selesai berdoa dan merasakan ketenangan jiwa yang luar biasa, damai sejahtera. Saya akan terus berusaha untuk berbicara hal-hal yang baik yang mendatangkan sukacita bagi yang mendengarnya agar kesombongan itu tidak datang lagi. Haleluya. Roh Kudus itu tidak akan betah tinggal di dalam hati orang yang sombong. Roh Kudus juga tidak akan betah tinggal di dalam hati orang yang senang bertengkar. Roh Kudus juga tidak akan betah tinggal di dalam hidup orang yang suka ngegosip. Amin. Ini yang harus saudara ketahui. Ya. Kenapa ada seseorang yang menginterview pemberi kerja selalu membuat kalimat jebakan, saudara-saudara? Kalau ada orang yang bekerja dari perusahaan lain, dia keluar, dia resign, kemudian dia kerja di tempat saya misalnya, maka ada sebuah kalimat jebakan. Pertanyaannya selalu begini, mengapa kamu di perusahaan itu kok resign? Biasanya
Orang yang tidak jeli, dia akan terpancing dan menjelek-jelekan pemberi kerja yang lalu. Dan itu akan merupakan ancaman bagi pemberi kerja yang baru. Karena dianggap tukang gosip, tidak bisa pegang rahasia, mudah dijebak orang lain, dan akan menjadi ancaman bagi perusahaan yang mempekerjakan orang yang seperti itu. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Artinya apa? Ketika kita ngegosip saja, orang sudah tidak nyaman untuk mendengarnya. Makanya seringkali saya katakan, coba ketika kita mau berbicara, buat sebuah saringan. Apakah ini benar? Apakah ini bermanfaat bagi saya? Apakah ini akan mendatangkan efek atau dampak yang buruk? Lalu saringan yang terakhir, kalau saya menyampaikan, apakah sudah tepat waktunya? Dengan kita memberikan saringan itu, maka kita akan lebih berhati-hati lagi. Karena kita harus tahu bahwa yang namanya dosa itu sangat mengikat sekali. Tapi pada hari ini saya beritahu kepada saudara, Yeshua HaMasyiah, dia sudah mati untuk kita semuanya. Dan seluruh dosa-dosa kita sudah dihapuskan. Kita harus tiap-tiap hari belajar untuk meminta supaya Roh Kudus memberikan kekuatan kepada kita. Sehingga perjalanan hidup kita ada dalam koridor karya keselamatan Tuhan. Kita hidup tidak lama loh, saya ingatkan saudara. Waktu kedatangan Tuhan itu sudah tidak lama lagi. Kita bahkan sudah masuk yang namanya The Great Tribulation tahap pertama. Nggak lama lagi. Karena kalau sampai kita ketinggalan, sekali lagi untuk hidup itu juga percuma. Mau mati juga tidak bisa mati. Mau lari kemanapun tidak bisa lari. Semua aset saudara akan disita oleh si mata satu, si raksasa itu. Kalau saudara tidak ikut polanya mereka. Sekarang seluruh dunia sedang digiring, ikutin polanya mereka. Dan semua tunduk kepada pola si raksasa bermata satu itu. Mereka memang belum berkuasa total, tapi kelak Roh Kudus kembali, si mata satu akan berkuasa secara total. Tunggu tanggal mainnya, tapi yang jelas kita semua akan terangkat menyongsong Tuhan di awan-awan yang permai. Haleluya. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Bapa. Malam hari ini kami telah mendengarkan renungan firman-Mu. Biarlah kami akan terus melindungi diri kami, agar supaya kami tidak terikat di dalam dosa. Karena kami sudah dibeli dan harganya sudah tunai dibayar. Bukan dengan emas, bukan dengan perak, tetapi dengan kuasa darah Yeshua HaMasyiah. Kami sungguh-sungguh bangga dengan Engkau. Kami sudah mendapatkan jaminan keselamatan yang pasti. Dan kami akan terus berpegang teguh kepada keselamatan itu. Sehingga kami ketika Engkau datang untuk yang kedua kali, kami akan menyongsong Engkau di awan-awan yang permai. Terpujilah Engkau Bapa Yahweh, di dalam nama Adonai Yeshua HaMasyiah, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya berkata, amin. Haleluya. Kita akan dengar pengumuman. Shalom. Berjumpa kembali dalam Aleph Tau Update News. Berikut kami sampaikan pengumuman minggu ini.
Hadirilah Hari Raya Roti Tak Beragi atau Matzah Pembuka pada hari Rabu 5 April 2023 pukul 6 sore dengan tema Darah Yesua menyucikan dan menguduskan umat manusia. Ada perjamuan kudus. Bagi jemaat yang sedang sakit dan ingin dilayani perjamuan kudus di rumah, dapat mendaftar di kantor Kehilat. Dan bagi jemaat yang berhalangan hadir untuk mengikuti ibadah, saudara dapat mengambil roti dan anggur di kantor Kehilat. Pendaftaran dan pengambilan roti paling lambat pada hari Selasa, 4 April 2023. Bagi subscriber yang ingin mengikuti prosesi perjamuan kudus, masing-masing orang dapat menyiapkan 4 roti dan 4 air anggur untuk bersama-sama melakukan prosesi perjamuan kudus secara live streaming. Subscriber yang ingin mengetahui cara membuat roti tak beragi dapat mengikuti langkah-langkah pembuatan roti tak beragi melalui link YouTube yang telah dicantumkan di kolom deskripsi. Hadirilah Hari Raya Buah Sulung atau Bikurim yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 9 April 2023 pukul 6 pagi dengan tema Bawalah persembahan sulungmu kepada Yahweh. Jemaat diberi kesempatan untuk memberikan persembahan sulung. Ibadah sore digabung pagi. Dan hadirilah Hari Raya Matzah Penutup pada hari Selasa 11 April 2023 pukul 6 sore. Ibadah Rabu digabung Selasa. Demikian pengumuman minggu ini. Sampai jumpa di Aleph Tau Update News selanjutnya. Bapa Yahweh memberkati. Amin. Haleluya. Itulah pengumumannya Bapak Ibu. Kita akan akhiri kebaktian kita. Saya mengundang jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Kita akan tutup di dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh, selesai sudah ibadah kami. Dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Sebentar lagi kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Jaga, lindungi, peliharakan kami. Pertemukan kami esok untuk kami bisa bersama-sama mengikuti Hari Raya Roti Tidak Beragi. Tuhan pimpin, Tuhan lindungi, jaga kami. Sehingga untuk tahun ini kami bisa mengikuti 7 hari raya secara lengkap ya Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau jagai kami sehingga kami tidak ada satupun yang lowong dalam mengikuti perayaan 7 hari raya. Terima kasih Bapa, diberkatilah seluruh umat-umat-Mu, baik yang ada di Kehilat Aleph Tau ini maupun yang ada di rumah masing-masing. Bapa memberkati, diberikan kesehatan, kekuatan, damai, sejahtera, dan sukacita. Amin. Terima kasih Bapa, inilah doa syukur yang kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yefare keka Yahweh wa yishmereka. Amen. Ken yehirotsa. Yair Yahweh panau eleka. Wihuneka. Amen. Ken yehirotsa. Yesa Yahweh panau eleka wa yashem lecha shalom. Amen. Ken yehirotsa. Baruk atapair o faruk atapasaleh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Amen. Baruk peripit neka ufriat matka ufri fahem teka syekar ala peka wa esterot soneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baruk tan akau misyarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Baruk ata baboy kau faruk ata beseteka, dan kau akan diberkati pada waktu engkau masuk, dan engkau akan diberkati pada waktu engkau keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam, beshem Yeshua HaMashiach beruah HaKodes, kile olam faet,
Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yevarechecha ve'yismerecha Yevarechecha Yahweh Panau elecha vikunecha Yevarechecha ve'yismerecha Yevarechecha Isa Yahweh Panau elecha vikunecha Ve'yasem lecha Shalom, shalom Ve'yasem lecha Shalom, shalom Yevarechecha ve'yismerecha Yevarechecha. Haleluya. Silakan duduk dulu untuk Bapak Ibu yang sebab ku tahu bersamamu tak berkekurangan hidupku. Ku tak ragu untuk hari esok, sebab kau peliharaku selalu. Ku tak tahu bagaimana balas kasih-Mu Tuhan, hanya ku mau melayani-Mu Tuhan. Jadikan aku berkat untuk senangkan-Mu Tuhan, melayani-Mu selamanya. Ku tak tahu bagaimana balas kasih-Mu Tuhan, hanya ku mau melayani-Mu Tuhan. Jadikan aku berkat untuk senangkan